Rencana atau bencana? Apakah dalam bencana ada rencana Tuhan yang lebih baik? Ketika hidup tampak kacau, dalam hidup kita semua pernah mengalami badai. Entah dalam bentuk kehilangan, sakit penyakit, musibah alam, kegagalan, atau duka mendalam. Di tengah kekacauan itu muncul pertanyaan besar. Apakah Tuhan masih punya rencana? Ataukah semuanya hanyalah bencana tanpa makna? Namun firman Tuhan memberi kita lensa iman untuk melihat lebih dalam. Bahwa di balik bencana ada rancangan yang lebih besar dan lebih baik. 1. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini bukan janji bahwa hidup akan bebas dari masalah, tetapi janji bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Bahkan bencana sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk membentuk kita, membukakan jalan baru, atau memperdalam pengenalan kita akan Dia. 2. Rencananya lebih tinggi dari pikiran kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu. Tuhan tidak berpikir seperti manusia. Apa yang tampak sebagai kehancuran bagi kita bisa menjadi proses ilahi menuju tujuan surgawi. Kita mungkin tidak mengerti sekarang, tapi Dia tahu akhir dari awal. 3. Ada masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Umat Israel menerima janji ini saat mereka sedang berada dalam pembuangan di Babel, masa tergelap mereka. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa di balik penderitaan, ada masa depan yang sedang Tuhan siapkan. 4. Apa yang jahat bisa diubah untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf mengalami pengkhianatan, penjara, dan pengasingan. Namun justru dari lembah penderitaan itu, Tuhan mengangkatnya menjadi alat penyelamatan bagi banyak orang. Tuhan tidak hanya membalikkan keadaan, tetapi memakai penderitaan sebagai jembatan menuju berkat. 5. Penderitaan bukan akhir tapi proses. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Bencana bukanlah titik akhir. Dalam terang kekekalan, penderitaan kita ringan karena dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan Tuhan. Apa yang tampak menyakitkan bisa menjadi alat pemurnian dan penyempurnaan. Dalam bencana Tuhan tetap berkarya. Mungkin hari ini kita sedang berada di tengah badai dan segalanya terasa gelap. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Di balik setiap bencana, ada tangan kasih yang sedang bekerja. Dan ketika kita menengok ke belakang suatu hari nanti, kita akan berkata seperti Yusuf, Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Pray for Sumatra.